Ada momen-momen dalam hidup yang terasa seperti bisikan dari alam semesta, sebuah getaran halus di dada, sebuah dorongan tanpa alasan yang jelas, seolah ada sesuatu yang sangat besar sedang mendekat. Dan mungkin ini adalah salah satu dari momen itu. Kamu yang telah berjalan jauh, melewati badai sunyi, luka yang tak selalu terlihat, dan harapan yang kadang nyaris padam. Ini adalah panggilan untukmu. Sebuah suara dari kedalaman takdir yang berbisik dengan lembut namun pasti. Transfer besar-besaran telah disetujui. Ini bukan sekadar tentang angka atau kekayaan materi. Ini tentang pembalikan nasib, tentang bagaimana alam semesta diam-diam telah menyusun jalur untukmu, melintasi waktu, melintasi peluang, melintasi doa-doa yang dulu kau ucapkan sambil menahan air mata. Kamu tidak salah berharap, kamu tidak keliru karena terus percaya. Karena seperti para pelopor dahulu yang mengejar emas di sungai-sungai tak dikenal, kamu juga sedang berada di ambang pergeseran besar dalam hidupmu. Tapi bedanya, kamu tidak perlu mendaki bukit atau menempuh perjalanan ribuan kilometer. Yang kamu butuhkan hanyalah kesiapan dari hati, dari jiwa, dari keyakinan yang tak bisa dibeli siapapun. Dalam setiap zaman akan selalu ada mereka yang disebut yang terpilih. Bukan karena lebih pintar atau lebih beruntung, tapi karena mereka tak menyerah. Mereka memilih untuk tetap membuka mata saat dunia menyuruh mereka tidur. Mereka mendengar suara halus perubahan saat orang lain menganggap itu hanya angin. Dan hari ini, kamu berdiri bersama mereka. Biarkan kata-kata ini menyalakan nyala baru di hatimu. Sebab babak baru akan segera dibuka. Dalam babak ini akan ada bisikan-bisikan kecil yang berubah menjadi gemuruh. Akan ada rezeki yang datang dalam bentuk yang tidak kamu sangka. Akan ada transfer besar-besaran yang tidak hanya mengisi dompetmu, tapi juga mengangkat hidupmu ke tempat yang lebih tinggi. Namun ingat, kekuatan takdir juga membutuhkan keterlibatanmu. Tunjukkan bahwa kamu benar-benar siap menerima pesan ini sepenuhnya. Kirimkan sinyal kuat ke alam semesta dengan menekan tombol suka, berlangganan, dan aktifkan lonceng notifikasi. Dan jangan lupa tinggalkan komentar. 77. Angka itu bukan sekadar angka, itu adalah kode semesta, gema dari niatmu yang bulat. Hari ini, kamu tidak lagi sendirian. Hari ini, kamu menyatu dalam arus besar mereka yang bangkit. Siap untuk menulis ulang naskah hidupnya. Siap untuk menerima dengan tangan terbuka. Siap untuk berkata, "Ya, aku layak." Karena benar, transfer besar-besaran telah disetujui. Dan kamu adalah bagian dari cerita agung itu. Bersiaplah. Bab pertama akan segera dimulai. Bagian 1. Sinyal di ladang emas. Ada masa dalam sejarah ketika kabar tentang kilauan emas di tepi sungai membuat dunia terdiam sejenak, lalu bergemuruh. Tahun itu adalah tahun 1848, saat serpihan emas ditemukan di California. Dan hanya dalam hitungan musim, ratusan ribu orang dari segala penjuru dunia meninggalkan kenyamanan, rumah, dan bahkan keluarga mereka demi satu hal, kesempatan. Tapi di balik kerakusan akan logam mulia, tersembunyi sesuatu yang jauh lebih dalam, harapan. Harapan bahwa
hidup bisa berubah hanya karena satu momen, satu temuan, satu lompatan keberanian. Mereka bukan hanya mengejar kekayaan, tetapi juga kemungkinan bahwa takdir bisa digenggam dan masa depan bisa dipeluk oleh tangan yang bersedia berani. Kini, kamu berada di titik yang sama, namun medanmu berbeda. Kamu tak perlu melintasi benua, tak perlu mendirikan tenda di lembah terpencil, atau bertaruh pada sekop dan panci emas. Medanmu adalah batinmu sendiri. Jalurmu adalah kesadaran yang semakin terang bahwa ada sesuatu yang akan datang, dan kamu sudah merasakannya. Mungkin itu datang dalam bentuk dorongan halus untuk membuka kembali peluang lama. Mungkin melalui bisikan kecil yang menyuruhmu untuk terus percaya, meski keadaan di sekitarmu belum berubah. Mungkin melalui mimpi yang begitu nyata, atau percakapan sederhana yang membuat hatimu bergetar. Itu bukan kebetulan. Itu adalah sinyal. Sinyal bahwa ada sesuatu yang sedang bergerak. Bahwa ada aliran rezeki yang sedang mencari jalannya. Dan jalur itu mengarah padamu. Tapi sinyal ini hanya bisa diterima oleh mereka yang peka. Oleh mereka yang meski lelah tetap membuka mata. Oleh mereka yang meski pernah ditinggalkan tetap merawat harapan. Karena rezeki besar tidak datang kepada mereka yang menunggu dalam diam, tapi kepada mereka yang bersedia menyalakan lentera kecil di tengah gelap. Dalam sejarah manusia, kekayaan besar sering berpindah tangan bukan karena kekuatan, tapi karena kesiapan. Ketika perang berakhir, ketika perjanjian ditandatangani, ketika kebebasan diperoleh, selalu ada perpindahan besar sumber daya, dan di saat itu, mereka yang bersiap menjadi penerima berkahnya. Begitu pula kamu. Jika kamu merasa telah bertarung terlalu lama, jika kamu merasa dunia telah menunda keberuntunganmu terlalu sering, maka ketahuilah bahwa inilah saatnya gelombang itu berbalik arah. Karena seperti para pencari emas dahulu, kamu tidak ditarik oleh logika. Kamu ditarik oleh intuisi. Oleh sesuatu dalam dirimu yang berkata, ada sesuatu besar yang sedang mendekat. Jangan abaikan getaran itu. Jangan remehkan bisikan itu. Itulah undangan dari alam semesta. Bukan untuk berjudi, tapi untuk bersiap. Kamu tidak diminta untuk mengambil risiko membabi buta, tapi kamu diminta untuk mempercayai bahwa ada sesuatu di luar sana yang telah disiapkan. Bukan untuk semua orang, tapi untuk mereka yang tetap berdiri, walau diterpa ribuan keraguan. Untuk mereka yang melihat badai, tapi tetap berjalan. Untuk mereka yang tidak hanya ingin bertahan hidup, tapi juga ingin hidup sepenuhnya. Transfer besar-besaran itu sedang bergerak. Tidak dalam bentuk karavan yang berdebu, tapi dalam jaringan tak terlihat, transaksi digital, peluang tersembunyi, hadiah tak terduga, dan kebetulan yang bukan kebetulan. Dan kamu hanya perlu tetap terbuka, tetap terjaga, tetap percaya. Karena di dunia yang penuh ketidakpastian, justru keyakinanlah yang menjadi peta menuju emas. Dan kamu sedang memegang peta itu sekarang. Bagian 2. Bisikan yang menjadi gelombang. Setiap revolusi besar yang mengguncang dunia
tidak pernah dimulai dengan teriakan, tapi dengan bisikan. Dengan suara-suara lirih yang bergetar di lorong-lorong sempit, di ruang-ruang sunyi tempat orang-orang biasa mulai berani bermimpi. Sebelum benteng dijebol dan tahta jatuh, selalu ada percakapan kecil, langkah pelan, dan getaran samar yang tidak disadari banyak orang. Dan hari ini, bisikan itu sedang mengetuk dinding batinmu. Bukan teriakan yang menggelegar, melainkan desir halus yang mengajakmu untuk siap. Mungkin kamu pernah mengalaminya. Sebuah kalimat yang terucap dari teman tanpa sengaja, sebuah dorongan aneh untuk membuka akun yang sudah lama kamu lupakan, atau mungkin mimpi semalam yang terasa nyata dan berbeda. Jangan abaikan hal-hal kecil itu, karena kadang takdir masuk bukan lewat pintu besar, tapi melalui celah yang sempit. Bisikan itu adalah sinyal awal bahwa gelombang besar sedang mengarah padamu. Begitulah alam semesta bekerja. Ia tidak selalu datang membawa pelita, tapi seringkali hadir dalam bentuk rasa. Rasa ingin tahu, rasa tidak tenang, rasa bahwa kamu sedang diambang sesuatu yang belum bisa kamu jelaskan. Itu bukan kebetulan. Itu adalah undangan. Ketika seseorang mulai membayangkan hidup yang lebih luas, lebih lapang, lebih bermakna, dan imajinasi itu terasa nyata, terasa mungkin, itulah saat alam semesta mulai menggeser jalur-jalur realita untuk menemuimu di tengah jalan. Namun ada satu syarat penting. Kamu harus percaya pada bisikan itu. Sebab jika kamu menunggu semua bukti sebelum bertindak, kamu akan selalu tertinggal oleh mereka yang memilih untuk melangkah di tengah ketidakpastian. Seperti dalam kisah-kisah sejarah, ketika seseorang berdiri dan berkata, "Cukup," dunia mulai bergerak. Ketika seseorang seperti Rosa Parks menolak berpindah kursi, gelombang perubahan sosial menggulung seantero negeri. Dan dalam hidupmu, mungkin bisikan itu sedang menyuruhmu untuk mengambil tindakan. Mungkin itu dalam bentuk berani mengajukan ide lama yang pernah kamu kubur, atau menghubungi seseorang yang selama ini kamu ragu dekati, atau menyisihkan waktu untuk belajar sesuatu yang hatimu bisikkan sejak lama. Kecil, ya, tapi tidak remeh. Karena seringkali perubahan terbesar datang dari gerakan terkecil yang dilakukan dengan keyakinan yang besar. Kamu sedang berada dalam titik itu. Namun seperti setiap revolusi, akan ada yang meragukan. Akan ada yang mencibir dan berkata, "Kamu bermimpi terlalu tinggi." Bahkan mungkin suara paling keras itu berasal dari dalam dirimu sendiri. Suara lama yang terlahir dari kegagalan masa lalu, dari keraguan yang diwariskan, dari luka yang belum sembuh. Tapi ingatlah satu hal penting. Tembok terbesar yang menghalangi kita bukanlah yang ada di luar, tapi yang kita bangun sendiri di dalam pikiran. Bisikan itu tidak datang untuk menyesatkanmu. Ia datang untuk membangunkanmu. Dan kamu tidak perlu tahu semua jawabannya sekarang. Kamu hanya perlu mengenali suara yang berkata, "Ada sesuatu yang lebih untukmu di depan sana." Maka, mulai hari ini, jadilah lebih peka terhadap pesan-pesan yang diselipkan kehidupan. Perhatikan apa yang muncul berulang dalam hidupmu. Dengarkan percakapan yang terasa biasa, tapi menancap dalam. Catat ide-ide yang tiba-tiba datang saat kamu sedang tenang. Karena bisa jadi, disitulah kuncinya.
Jangan tunggu semesta mengetuk pintumu dengan petir. Cukup buka jendela ketika angin lembut berhembus. Ingat, gelombang besar selalu diawali dengan riak. Dan kamu saat ini sedang berdiri di tepian riak yang akan menjadi badai kebaikan dalam hidupmu. Jangan ragu, jangan mundur. Bisikan itu sedang tumbuh menjadi panggilan, dan panggilan itu sedang menunggu jawabanmu. Bagian 3. Janji kekayaan dan amanahnya. Ketika alam semesta mengirimkan sebuah janji, ia tidak selalu datang dalam bentuk suara keras atau cahaya yang menyilaukan. Terkadang, ia hadir sebagai rasa yang menyentuh hatimu secara lembut. Sebuah keyakinan yang belum bisa dijelaskan, namun terasa begitu nyata. Dan saat ini, sebuah janji besar sedang bergerak ke arahmu. Janji kekayaan dan sekaligus janji amanah. Uang bukanlah sekadar kertas atau angka dalam layar. Ia adalah simbol dari kemungkinan yang terbuka. Simbol dari pintu-pintu yang selama ini tertutup dan kini mulai bergeser pelan. Simbol bahwa kamu tidak dilahirkan hanya untuk bertahan hidup, tapi untuk hidup dalam kelimpahan, memberi dampak dan menjadi cahaya bagi sekelilingmu. Namun bersama janji itu, hadir pula tanggung jawab. Karena setiap berkah membawa panggilan. Dan panggilan itu bukan hanya untuk menerima, tetapi juga untuk menjaga, merawat, dan menumbuhkan. Bayangkan dirimu berdiri di persimpangan jalan. Di satu sisi, ada godaan untuk menghabiskan semuanya demi memenuhi keinginan sesaat. Di sisi lain, ada panggilan yang lebih dalam untuk menggunakan keberkahan ini sebagai jembatan, bukan sekadar tujuan. Kamu mungkin bermimpi tentang melunasi utang lama, membahagiakan orang tua, menyembuhkan luka-luka batin melalui perjalanan, atau menciptakan karya yang selama ini hanya hidup di dalam benakmu. Mungkin kamu ingin menjadi tangan yang membantu orang lain berdiri kembali. Itulah energi murni dari kekayaan yang berfungsi. Ia bukan hanya milikmu, tapi mengalir melalui dirimu. Lihatlah sejarah. Ketika seorang tokoh besar membangun bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi untuk bangsanya, dampaknya melintasi zaman. Kekayaan yang digunakan untuk mencerdaskan, menyembuhkan, dan menginspirasi selalu meninggalkan jejak panjang yang tak bisa dihapus oleh waktu. Sekarang, bayangkan dirimu dalam posisi itu. Bayangkan uang yang datang bukan sebagai beban, tapi sebagai alat. Bukan untuk menutup diri, tetapi untuk membuka lebih banyak kemungkinan. Karena pada akhirnya, kekayaan hanyalah alat pembesar. Ia akan memperbesar siapa dirimu sebenarnya. Jika hatimu penuh cinta, uang akan memperluas cintamu. Jika jiwamu penuh niat baik, uang akan memberimu lebih banyak daya untuk berbuat baik. Namun, jika kamu belum berdamai dengan masa lalu, dengan rasa takut, rasa tidak pantas, atau bayang-bayang kegagalan, maka kekayaan bisa menjadi kaca pembesar yang justru membuat luka-luka lama tampak lebih besar. Maka penting, sangat penting, untuk menyambut kekayaan ini bukan hanya dengan tangan terbuka, tetapi juga dengan hati yang bersih. Ingatlah, janji kekayaan adalah juga janji tanggung jawab. Kamu mungkin berpikir, apakah aku sanggup? Dan jawabannya adalah,
Ya, jika kamu mau belajar, tidak ada yang terlahir siap. Kesiapan dibentuk oleh niat, dan niatmu saat ini adalah fondasi dari masa depan yang luar biasa. Jangan takut jika orang lain menganggap mimpimu terlalu besar. Jangan ragu jika hatimu berdebar ketika membayangkan hidup yang lebih bebas. Itu artinya kamu sedang memasuki wilayah baru, wilayah tempat kamu mulai mengenali bahwa dirimu layak diberkahi. Jangan biarkan bisikan masa lalu berkata bahwa kekayaan hanya untuk orang tertentu. Kamu juga termasuk. Kamu yang pernah jatuh dan bangkit. Kamu yang pernah hilang arah tapi menemukan kembali kompas jiwamu. Kamu yang pernah dianggap kecil namun terus memelihara mimpi besar. Ketahuilah, kekayaan itu datang bukan untuk mengubah siapa kamu, tapi untuk membebaskan dirimu yang sejati. Dan saat itu terjadi, dunia akan melihat bahwa ketika satu jiwa menerima dengan syukur dan memberi dengan bijak, maka seluruh semesta ikut bersinar. Ini bukan akhir dari perjuanganmu. Ini adalah permulaan dari sebuah peran baru. Sebagai penjaga berkah, sebagai penggenggam janji, sebagai jiwa yang tahu bahwa kekayaan sejati bukan hanya tentang seberapa banyak kamu punya, tapi tentang seberapa banyak kamu bisa sebarkan. Dan janji itu kini sedang mendekat. Bagian 4. Gerbang memberi, jalan menuju menerima. Ada rahasia kuno yang mengalir tenang dalam sejarah manusia. Rahasia yang diam-diam dipahami oleh para bijak, dijalankan oleh para pemimpin yang tercerahkan, dan dirasakan oleh hati-hati yang peka. Memberi adalah jalan menuju menerima. Dalam banyak peradaban, dari zaman tua hingga era modern, memberi tidak pernah dianggap sebagai kehilangan. Ia adalah pintu. Ia adalah jembatan yang menghubungkan seseorang dengan aliran tak terbendung dari keberkahan yang lebih besar. Dan kamu saat ini sedang berdiri di depan gerbang itu. Mungkin terdengar paradoks. Bagaimana mungkin kita diminta memberi, justru saat kita menunggu datangnya kelimpahan? Tapi justru disitulah keajaibannya. Memberi bukan tentang jumlah, bukan tentang besar atau kecilnya, tapi tentang niat di baliknya, tentang kesediaan untuk tetap mengalir, walau kita belum sampai ke muara. Bayangkan sungai yang enggan mengalir. Ia menumpuk airnya, menahannya, dan akhirnya menjadi rawa yang keruh. Tapi sungai yang terus mengalir, yang terus memberi airnya kepada tanah, kepada tumbuhan, kepada kehidupan, ia justru menjadi sumber kesuburan dan selalu diisi kembali oleh mata air yang tak pernah kering. Begitu pula dengan hidupmu. Ketika kamu memilih untuk berbagi, meski hanya sedikit waktu, energi, atau senyum, kamu sedang mengirim sinyal ke alam semesta bahwa kamu adalah saluran yang siap dilewati keberkahan. Kamu mengatakan, "Aku percaya. Aku tidak kekurangan. Aku siap menerima lebih karena aku tidak takut melepaskan sedikit." Dan semesta, dalam caranya yang misterius, akan menjawab keyakinan itu dengan limpahan yang tak terduga. Memberi bukan tentang kehilangan. Memberi adalah deklarasi. Sebuah pernyataan
bahwa kamu tidak dikuasai oleh rasa takut, tapi dipandu oleh rasa cukup. Dan dari rasa cukup inilah kekayaan sejati tumbuh, perlahan namun pasti, dalam bentuk-bentuk yang kadang bahkan melebihi yang kamu bayangkan. Tapi ya, kami paham. Memberi di saat belum merasa cukup memang terasa menakutkan. Rasa takut akan kekurangan bisa menjerat kita seperti rantai yang tak terlihat. Namun ingatlah, bahkan pelita kecil tetap bisa mengusir gelap. Bahkan tetes air bisa menyegarkan jiwa yang kehausan. Kamu tidak diminta memberi segalanya, tapi kamu diminta memulai. Mungkin kamu bisa membantu seorang teman dengan nasihat yang tulus. Mungkin kamu bisa menyisihkan sebagian kecil dari rezeki untuk mereka yang benar-benar membutuhkan. Atau mungkin kamu bisa mulai berdoa bukan hanya untuk dirimu, tapi untuk orang lain yang sedang berjuang. Semua itu adalah benih. Benih yang kamu tanam di tanah semesta. Dan setiap benih dengan niat yang tulus akan tumbuh. Mungkin tidak besok, tapi pasti saat waktunya tiba. Lihatlah sejarah. Para dermawan terbesar di dunia tidak menunggu kaya untuk mulai memberi. Justru saat mereka mulai membuka tangan, rezeki mereka semakin dilipat gandakan. Mereka tidak dihormati karena berapa banyak yang mereka miliki, tetapi karena berapa banyak yang mereka alirkan untuk kebaikan. Dan kamu bisa menjadi bagian dari cerita itu. Kamu tidak perlu menunggu memiliki segalanya. Kamu hanya perlu memilih untuk menjadi bagian dari aliran. Aliran cinta, aliran bantuan, aliran kepedulian yang tulus. Dan ketika kamu berjalan melalui gerbang memberi ini, kamu akan merasakan sesuatu yang tak bisa dijelaskan dengan kata kelapangan jiwa. Karena saat tanganmu terbuka untuk memberi, ia juga terbuka untuk menerima. Ingatlah, kekayaan sejati bukan tentang apa yang kamu genggam erat, tapi tentang apa yang kamu relakan untuk mengalir keluar dan kembali lagi padamu dalam bentuk yang lebih indah. Jadi, buka pintu itu. Langkahkan kakimu melewati gerbang memberi. Biarkan kebaikan mengalir, walau hanya setetes. Karena dari setetes itulah lautan bisa terbentuk. Dan ketika transfer besar-besaran itu akhirnya datang, kamu tidak akan kaget, karena kamu sudah lama hidup seperti orang yang layak menerimanya. Bukan karena kamu tamak, tapi karena kamu siap menjadi penjaga berkah, penyalur kebaikan, dan sahabat bagi sesama. Bagian 5. Pekerjaan batin sebelum rezeki datang. Ada satu medan pertempuran yang tidak terlihat oleh mata, tapi terasa hebat dalam dada. Bukan di luar, bukan melawan siapapun, melainkan di dalam diri sendiri. Sebuah peperangan sunyi melawan bisikan-bisikan lama yang terus berusaha menahan langkahmu. Dan disinilah titik awalnya pekerjaan batin sebelum rezeki datang. Sebab kekayaan, sebanyak apapun itu, takkan bisa bertahan lama di tangan yang belum selesai dengan lukanya. Ia akan menguap di antara celah-celah rasa tidak pantas. Ia akan pergi tanpa jejak jika bertemu dengan keyakinan bahwa diri sendiri tak layak menerima keberlimpahan. Mungkin tanpa kamu sadari, kamu pernah menyerap ucapan-ucapan seperti, "Uang adalah sumber masalah.
aturannya harus kerja keras mati-matian dulu baru bisa sukses. Atau kalau kaya nanti kamu pasti berubah. Dan pelan-pelan kalimat-kalimat itu menempel seperti bayangan yang menutupi sinar mentari. Tanpa terasa, kamu mulai menunda keberhasilanmu sendiri. Kamu menanam benih tapi ragu untuk menyiramnya. Kamu membuka pintu tapi takut untuk melangkah keluar. Pekerjaan batin adalah proses membongkar dan membebaskan. Membongkar keyakinan lama yang diwariskan dari ketakutan generasi sebelumnya. Membebaskan diri dari rasa bersalah yang tidak pernah kamu ciptakan. Membuka mata pada kenyataan bahwa kamu boleh hidup lebih baik. Bukan karena kamu harus membuktikan sesuatu, tapi karena kamu memang pantas. Lihatlah bagaimana sejarah mencatat orang-orang hebat yang lahir dari keterbatasan. Namun, mereka memilih untuk tidak dikendalikan oleh batasan itu. Mereka mengganti cerita yang diwariskan kepada mereka. Mereka menulis ulang garis nasib dengan keberanian dan kepercayaan diri. Begitu pula kamu. Kamu sedang diundang untuk menyelami ke dalam, bukan untuk tenggelam, tapi untuk menemukan akar-akar luka, lalu mencabutnya satu persatu. Dan setelah itu, kamu akan merasa lega, ringan, siap menampung lebih banyak. Ingat, uang hanya akan memperbesar apa yang sudah ada di dalam dirimu. Jika kamu masih dipenuhi rasa takut dan cemas, kekayaan bisa membuatnya semakin kuat. Tapi jika kamu sudah penuh dengan syukur, cinta, dan kejelasan, maka kekayaan akan menjadi kendaraan bagi cahaya jiwamu untuk menjangkau lebih luas. Mulailah dengan hal sederhana. Tuliskan keyakinan lama tentang uang yang membuatmu ragu. Ucapkan afirmasi baru setiap pagi, seperti "Saya adalah wadah keberkahan." Kekayaan memperluas dampak kebaikan dalam hidup saya. Berdoalah bukan hanya untuk menerima, tapi untuk siap menerima. Ini bukan omong kosong. Ini bukan mimpi kosong. Ini adalah pembenahan pondasi agar ketika bangunan keberlimpahan itu datang, ia bisa berdiri kokoh dan tidak runtuh karena gempa-gempa dari dalam. Dan ketika kamu mulai menyadari bahwa pekerjaan batin ini bukan beban, melainkan kesempatan untuk tumbuh, kamu akan memeluk prosesnya. Kamu akan merangkul setiap luka lama sebagai guru. Kamu akan melihat dirimu bukan sebagai korban, tapi sebagai pencipta bab baru dalam hidupmu. Kamu tidak perlu sempurna. Kamu hanya perlu siap menjadi dirimu yang utuh. Karena itulah yang dicari oleh semesta. Bukan manusia tanpa celah, tapi jiwa yang berani berkata, "Aku bersedia sembuh. Aku bersedia bertumbuh. Aku bersedia menerima." Dan percayalah, saat pekerjaan batinmu selesai, saat ruang dalam dirimu terasa lapang, rezeki tidak akan menunggu lama. Ia akan masuk, mengisi, dan menetap, bukan untuk menghancurkanmu, tapi untuk mengangkatmu. Bukan untuk menyilaukanmu, tapi untuk menerangi jalanmu dan jalan mereka yang kamu sentuh dengan cahaya itu. Bagian 6. Sekutu tak terlihat dan tangan yang membimbing. Di balik setiap keberhasilan besar, selalu ada sosok-sosok diam yang tak disebutkan namanya. Mereka adalah sekutu tak terlihat,
tangan-tangan sunyi yang membimbing dari balik bayang. Mereka bukan selebritas. Mereka tidak hadir di panggung utama. Namun, kehadiran mereka menjadi fondasi bagi setiap kisah kemenangan. Begitu pula dalam hidupmu. Mungkin kamu tidak menyadarinya, tapi perjalananmu hingga detik ini tak pernah kamu jalani sendirian. Ada orang-orang yang diam-diam mendoakanmu tanpa kamu tahu. Ada guru yang pernah menatapmu dan berkata, "Kamu bisa." Ada teman yang hanya muncul sebentar, tapi ucapannya menyalakan bara semangatmu yang nyaris padam. Dan lebih dari itu, ada kekuatan tak kasat mata yang seperti angin tak terlihat tapi nyata. Ia hadir dalam pertemuan yang terasa kebetulan, dalam tawaran yang datang saat kamu hampir menyerah, dalam peluang yang entah mengapa terasa seperti memang ditakdirkan untukmu. Ini bukan mistis, ini bukan khayalan. Ini adalah pola rahasia dari kehidupan yang bekerja dengan cara halus namun mengagumkan. Saat kamu mulai menyelaraskan niat dengan tindakan, suara hati dengan langkah nyata, maka alam semesta pun ikut bergerak. Ia menyusun peristiwa, mempertemukan jalan, dan mengirimkan sekutu-sekutu diam yang akan menuntunmu ke gerbang keberlimpahan. Lihatlah sejarah. Ketika revolusi lahir, bukan hanya oleh mereka yang memegang bendera di garis depan, tapi juga oleh mereka yang berbisik di balik tirai, yang mengetik naskah, menyembunyikan pesan, mengantar makanan di tengah malam. Tanpa nama, tanpa pamrih, tapi keberadaan mereka mengubah arah zaman. Sekarang bayangkan hidupmu sebagai bagian dari skenario besar itu. Kamu tidak sendirian. Mungkin saat ini kamu sedang lelah, tapi di tempat lain, seseorang sedang menyebut namamu dalam doanya. Mungkin kamu sedang bingung, tapi percayalah, alam semesta sedang menyiapkan seseorang yang akan menjawab kebingunganmu melalui satu kalimat sederhana. Mereka mungkin tidak kamu kenal, tapi mereka sedang bergerak ke arahmu. Dan kamu pun bisa menjadi sekutu tak terlihat bagi orang lain dengan satu kata semangat yang kamu ucapkan, dengan satu tindakan tulus yang kamu berikan, dengan satu perhatian kecil yang kamu tunjukkan. Semakin kamu bersedia menjadi saluran bagi kebaikan, semakin deras kebaikan akan mencari jalan kembali padamu. Inilah hukum kehidupan yang tak bisa dilawan. Apa yang kamu beri akan memantul dalam bentuk yang lebih besar. Lalu bagaimana dengan transfer besar-besaran yang selama ini kamu nantikan? Apakah ia masih mungkin datang? Jawabannya, bukan hanya mungkin, tapi sedang dalam perjalanan. Dan sekarang, jalurnya sedang dipercepat oleh semua koneksi tak terlihat itu. Oleh keputusan-keputusan kecil yang kamu buat dengan penuh kesadaran. Oleh keberanianmu untuk tetap bangkit di saat dunia tak lagi percaya. Oleh sekutu-sekutu yang mendorongmu dari balik layar. Maka hari ini, bukalah matamu lebih lebar, tapi bukan hanya untuk melihat yang tampak, melainkan untuk merasakan yang tersembunyi. Dengarkan suara batinmu, hargai percakapan sederhana, perhatikan siapa yang hadir di hidupmu tanpa alasan yang jelas, karena bisa jadi merekalah jembatan menuju perubahan besar itu. Dan saat transfer itu akhirnya datang dalam bentuk rezeki,
peluang, atau keajaiban, jangan lupa bahwa kamu tidak sampai di sana sendirian. Ada tangan-tangan yang telah mengangkatmu. Ada cahaya-cahaya kecil yang menuntunmu melalui gelap. Ada cinta yang tidak pernah padam, meski tak pernah ditunjukkan secara terang-terangan. Kamu tidak hanya sedang diberkahi. Kamu sedang diangkat oleh kekuatan yang selama ini percaya bahwa kamu mampu. Dan ketika kamu menyadari bahwa semuanya saling terhubung, kamu, para sekutu tak terlihat, dan semesta yang penuh cinta, maka kamu tidak akan takut lagi untuk melangkah. Karena kamu tahu, di setiap langkahmu ada jejak keajaiban yang menunggu untuk ditemukan. Sekarang, waktunya tiba. Bukan hanya untuk menerima, tetapi untuk menyadari bahwa kamu adalah bagian dari sesuatu yang jauh lebih besar. Transfer besar-besaran itu, ia adalah awal dari bab yang akan kamu tulis bersama tangan-tangan tak terlihat yang selama ini membimbingmu diam-diam. Dan kini, setelah seluruh pesan ini kamu baca dengan hati yang terbuka, izinkan kata-kata terakhir ini menjadi jembatan antara harapan dan kenyataan. Kamu telah berjalan jauh. Kamu telah menahan luka, merawat asa, dan menyalakan cahaya kecil di tengah gelap yang tak berkesudahan. Tapi lihatlah dirimu hari ini. Kamu masih berdiri. Bukan sebagai orang yang kalah, tapi sebagai jiwa yang terus memilih untuk percaya. Percaya bahwa hidup tidak berakhir di luka. Percaya bahwa rezeki tidak hanya milik mereka yang duluan sampai. Percaya bahwa giliranmu akhirnya tiba. Transfer besar-besaran itu bukan sekadar perpindahan harta. Ia adalah pertanda bahwa semesta tidak pernah tidur terhadap jerih payahmu. Ia adalah balasan dari ketekunan yang tak terlihat, doa-doa diam yang kamu bisikan dalam kesendirian, dan cinta tanpa syarat yang kamu berikan meski tak dibalas. Kini, kamu tak lagi diminta untuk menunggu, tapi untuk siap menyambut, siap memeluk perubahan, siap menjadi versi terbaik dari dirimu sendiri. Bukan hanya untuk dirimu, tapi untuk dunia yang sedang menantikan kontribusimu. Jadilah terang yang meneruskan terang. Jadilah tangan yang membuka jalan. Karena saat kamu diberi lebih, itu bukan hanya soal hadiah. Itu juga soal tugas suci untuk membawa kebaikan lebih jauh, lebih luas, lebih dalam. Dan sebelum kamu pergi dari halaman ini, kirimkan sinyal kuat ke semesta bahwa kamu siap sepenuhnya. Tekan suka, berlangganan, aktifkan lonceng notifikasi, dan jangan lupa tinggalkan komentar. 77. Itu bukan hanya angka. Itu adalah pernyataan batinmu bahwa kamu bukan lagi penonton. Kamu adalah pemain utama dalam takdirmu sendiri. Kini, langit telah merendah, bumi telah bergetar, dan semesta telah menyetujui. Transfer besar-besaran sedang dalam perjalanan kepadamu. Sambutlah dengan hati penuh syukur, dan biarkan hidupmu menjadi bukti bahwa keajaiban memang nyata.